Kenapa kita harus berani terapkan hukuman paling tegas bagi koruptor? Mulai dari merampas seluruh harta hasil curian sampai hukuman mati. Mengapa kita harus berani mencontoh langkah yang terbukti berhasil di negara lain seperti negara China? Karena korupsi di Indonesia sudah menembus sendi-sendi paling dalam negara. Hukuman ringan, teguran, atau sekadar penjara sebentar sudah sama sekali tidak mempan. Itu cara yang terlalu lembut untuk penyakit yang sudah ganas dan kronis. Korupsi di sini bukan sekadar kesalahan kecil. Ini sudah jadi budaya, sudah jadi cara berkuasa. Hukuman ringan malah membuat mereka makin berani berpikir. Paling lama masuk penjara sebentar. Harta sudah aman buat anak cucu. Hanya risiko kehilangan seluruh harta dan nyawa yang bisa membuat mereka berhenti sejenak dan berpikir dua kali. Hukuman berat juga adalah pagar paling tinggi bagi politik uang. Orang yang cuma bermodal uang dan niat memperkaya diri lewat jabatan akan mundur sendiri. Mereka tak berani ambil risiko sebesar itu. Sebaliknya ini membuka jalan yang adil untuk siapa saja, baik kaya maupun miskin, untuk bersaing memimpin. Yang unggul nanti bukan yang punya modal paling besar, melainkan yang paling punya integritas, kemampuan, dan keberanian bertindak sesuai hukum. Akhirnya jabatan bukan lagi barang dagangan, melainkan amanat yang diisi orang yang memang pantas memikulnya. Tak berani lagi menyusun aturan demi kepentingan pribadi atau golongan. Semua kebijakan pasti diarahkan kembali demi kesejahteraan seluruh rakyat sesuai amanat asli negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan salah paham, suara lantang kita menuntut ini bukan karena kita kejam, melainkan karena kita sangat mencintai negeri ini. Kita tak mau Indonesia terpecah belah hanya gara-gara ambisi kekuasaan yang rakusnya segelintir orang. Kita tak mau persatuan yang diraih semua susah payah hancur demi keuntungan pribadi. Ini juga bentuk penghormatan tertinggi kepada leluhur, para pahlawan yang rela berdarah dan berkorban nyawa merebut kemerdekaan. Jangan sampai kemerdekaan itu kita curi sendiri dengan tangan kita. Kalau ini terwujud, negara akan berlari maju cepat. Pemimpin yang jujur dan patuh konstitusi, berarti uang negara tak bocor. Kebijakan tepat sasaran, rakyat dilayani dengan benar, kemajuan dan kesejahteraan tak perlu ditunggu berabad-abad. Bagaimana cara menjalankan ini? Tapi hukuman berat tak akan berjalan kalau penegak hukum saling tutup mata. Kuncinya ada pada keseimbangan, saling kontrol. Polisi harus takut pada pengawasan jaksa. Jaksa harus takut pada pemeriksaan polisi. Presiden dan DPR harus takut pada putusan Mahkamah Konstitusi.
Semua lembaga saling awasi, saling koreksi, tak ada yang merasa suci atau paling berkuasa. Konflik di awal itu wajar dan justru bagus. Itu tandanya ada yang berani mengoreksi kesalahan. Bukan rusuh. Itulah irama penegakan hukum yang sesungguhnya. Saling mengawasi agar tak ada yang melenceng. Hukuman berat bukan untuk kejam, tapi untuk menyelamatkan bangsa. Menutup jalan politik uang, mengembalikan kita pada konstitusi, dan menghargai pengorbanan para pahlawan. Bersatulah rakyat, jangan biarkan cinta kita pada tanah air dikhianati pencuri negara. Bersatu kita teguh, bersatu kita selamatkan Indonesia.